Allah dan qada dan qadar yang telah ditentukan Allah. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki iman yang kuat akan terbukti lewat ucapan. Dia suka berucap Allah, insyaallah, subhanallah, masyaallah, innalillah, astagfirullah, atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya yang orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucap Allah itu serasa ringan, tetapi tidak semua orang suka mengucapkan itu. Lidah kita ini kadang-kadang tak teringat untuk mengucap Allah. Hanya sebatas ucapan astagfirullah baik, astagfirullah baik. Yang ianya, macam-macam lagi ucapan itu. Padahal sudah ada keterangannya kan, ketika musibah ucapannya apa? Innalillah. Ketika bersyukur ucapannya alhamdulillah. Tapi yang biasa mengucapkan seperti ini biasanya jemaah tabligh. Mereka yang lebih suka subhanallah, masyaallah, masyaallah, suka mengucapkan masyaallah. Dan kalau di luar jemaah tabligh jarang-jarang saya perhatikan. Malah kalau diucapkan masyaallah, malu pula dia nanti dipuji orang kan. Alim sekarang kan, gara-gara takut dipuji, akhirnya dia tak mau mengucapkan itu. Padahal ada jawaban kita itu lebih bagus lagi kita diejek orang sok alim daripada sok setan kan. Udah sok setan sekarang ngapain? Mending sok alim, walaupun belum tentu kita alim, tapi kita berupaya untuk jadi alim. Alim itu sebenarnya orang berilmu. Kita berharap dengan zikir-zikir tadi Allah berikan ilmu. Ya Allah, masya Allah, apa salahnya rupanya? Apalagi yang kita lalu pada tradisi kita, bukan cuma tradisi mereka ajaran ucap salam kita. Assalamualaikum, itu baru kali kita. Ya dong, apa yang sorry? Masuk dia. Itu dia dong. Lebih bagus lagi kita mengucap kata-kata yang tidak bersumber dari Islam. Kenapa? Ya karena faktor tradisi atau budaya kita yang tidak Islami itu barangkali. Hanya ucapan assalamualaikum jarang. Kalau assalamualaikum, nah pada hari itu sebagai bukti ketika ucapan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah seterusnya itu bisa jadi bukti bahwa imannya kuat. Kemudian yang ketiga, bukti seseorang memiliki keimanan yang sangat kuat adalah dia menggunakan anggota tubuhnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal itu memang ada dua makna. Amal konotasinya adalah amal ibadah. Apapun amal ibadah yang diberitahu Allah dia kerjakan, itu artinya dia beramal. Yang kedua, amal itu dia perbuatan. Meskipun tidak sahih atau tidak jelas jenis perbuatan apa, tidak terdapat misalnya dalam Al-Quran, tidak juga terdapat dalam hadis, tapi yang dilakukan suatu kebaikan yang memberikan kebaikan kepada orang, itu juga bagian daripada amal. Yang suka bantu orang, suka kasih orang, suka memberitahu kebaikan kepada orang, banyak gerakannya, suka datang untuk gotong royong dan seterusnya, itu juga disebut dengan amal. Meskipun amal yang dimaksudkan di sini tidak secara sahih terdapat dalam keterangan-keterangan di dalam Al-Quran atau hadis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk kita ambil saja kesimpulan di ayat Rasulullah SAW baca ayat ini sambil menangis. Itu Nabi, karena rasa syukurnya yang luar biasa, harumnya yang luar biasa, sebab beliau memiliki iman yang sangat kuat. Kita upayakan juga sebisa mungkin dengan membaca ayat ini dan kita praktekkan. Bisa tidak kita melihat makhluk-makhluk ini sampai kefikiran pasti ada yang ciptakan. Dan ketika kita sudah merasakan bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi ini, disitulah keimanan kita sedang kuat-kuatnya. Dan pada saat itulah doa dikabulkan. Makanya Rasulullah ketika itu beliau mengucapkan fa'ina 'ala benar terdekat dari neraka. Ini salah satu trik agar doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ketika keimanan kita mendalam, ketika rasa iman itu kuat, disitulah ucapkan
doa. Jadi bisa kita tafakkur istilahnya ini, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu kita utarakan doa, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memang harus dilatih. Tidak hanya dengan kita mendengarkan atau membaca lalu kemudian memahami, melainkan hal ini merupakan ibadah yang mesti ada latihan. Demikianlah Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna istaudatnaka wa qara'na faradu ilayka min hajatina ilayk. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Rabbana ij'alna min adh-dhakirin asy-syakirin as-sabirin waj'alna min al-mukhlisin al-mutawakkilin